Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan belajar tentang hukum Ohm menggunakan virtual lab dengan pet simulation. Kita masuk ke, kalau saya lewat Chrome, kita ketik pet simulation. Nah, di sini udah muncul ya pet simulation. Nah, di sini kita bisa pilih yang paling atas ya, pet. Tadi klik, kita tunggu sebentar. Jadi di sini pet ini adalah sebuah virtual lab. Jadi di sini ada beberapa simulasi untuk membantu kita dalam pembelajaran. Seperti ini ya, bisa kita lihat di simulation. Di sini ada untuk fisika, kemudian matematika dan statistik, ada chemistry atau kimia, kemudian ada dan lain-lain ya. Nah, karena ini berhubungan dengan fisika, hukum Ohm, jadi kita pilih yang physics atau fisika. Kita klik ya. Oke, kemudian bisa kita scroll ke bawah. Nah, kita akan mempelajari membuat rangkaian terlebih dahulu, rangkaian listrik. Kita pilih ini ya, bisa dilihat yang ini circuit construction kit DC virtual lab. Jadi ini untuk membuat arus DC. Oke, kita pilih yang ini. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, inilah virtual lab dari pet simulation ya. Di sini di bagian sebelah kanan, sebelah kiri itu ada beberapa komponen, ada wire, baterai, light bulb atau bohlam ya. Baterai ini batu baterai, wire ini kabel, kemudian ada resistor sebagai hambatan, dan switch ini adalah saklar. Untuk di bagian kiri ada beberapa petunjuk. Di sini ada show currents, jadi ini untuk menunjukkan arus, nanti arus dari rangkaian listrik yang kita buat. Kemudian ada labels dan values, nanti kita bersama-sama coba. Kemudian di sini ada alat listrik, alat ukur voltmeter untuk mengukur tegangan, kemudian ada ampermeter untuk mengukur arus listrik. Oke, saat ini kita akan mencoba membuat sebuah rangkaian listrik sederhana untuk membuktikan hukum Ohm. Coba ya, pertama kita tarik, kita klik di bagian baterai, geser ke bebas di bagian yang kosong ini ya, boleh di mana aja seperti ini. Kemudian pilih kabel atau wire. Kabel boleh kita buat rangkaian sesuka kita dulu, seperti ini. Nah, kemudian kita pilih lampunya, bohlamnya sebagai nilai hambatan di sini nanti. Kemudian kita ambil beberapa kabel lagi untuk menyambungkan rangkaian ini ya, karena harus tersambung. Kalau tidak tersambung, rangkaian listriknya tidak akan jadi. Kemudian bisa gini, kalau mau ditarik seperti ini, kita akan membentuk bebas sesuka kalian aja. Nah, di sini ibu akan ambil ampermeter di sini ya. Ampermeter kita tarik, kita tarik di sini, letakkan di sini. Oke, sambungkan dengan kabel. Oke. Nah, kita ambil kabel lagi untuk menyambungkan dengan lampunya. Kurang satu kabel untuk menyambungkan di bagian bawah. Oh, boleh juga nih kita tambah saklar nih, switch kita taruh sini aja deh ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, kita rapikan saja. Oke, setelah rapi seperti ini ya bentuk rangkaiannya. Oke, nah di sini terlihat bahwa lampunya belum menyala, kemudian ampermeternya nilai arusnya masih 0. Kenapa? Karena di sini saklarnya atau switchnya tadi belum kita sambungkan, jadi harus kita sambungkan dulu. Kita klik, nah seperti ini ya. Tuh,
maka lampunya akan menyala. Kemudian nilai arusnya adalah 0,90 ampere itu ya. Dan baterai di sini adalah sebagai sumber tegangan, jadi dia bernilai. Nah, untuk kita tahu nilainya, kita bisa lihat ke pojok kanan atas kita. Itu ada beberapa yang perlu di checklist ya. Jadi di sini kita checklist juga nih nilai values. Nah, values ini untuk menunjukkan nilai besar dari hambatannya, kemudian arusnya, dan sumber tegangannya berapa volt. Nah, di sini kita pakai baterai yang memiliki tegangan 9 volt gitu. Kemudian lampunya hambatannya sebesar 10 ohm. Diketahui bahwa arusnya bernilai 0,9 ampere gitu ya. Oke, setelah semua nilainya sudah kita ketahui, ini bisa kita custom nih. Jadi misal saya mau buat di sebesar 15 deh. Oke, sumber tegangannya sebesar 15 bisa kita lihat. Maka perhatikan di ampere meternya, maka nilainya di sini tertera adalah 1,5 ampere. Perhatikan lagi, jika semakin saya perbesar lagi nilai tegangannya, misalnya 20 atau 21 nih bisa kita lihat ya 21, maka arusnya juga akan semakin besar. Jadi kalau nilai tegangannya semakin diperbesar, maka nilai arusnya juga akan semakin besar, begitu ya. Jadi nilai tegangan sebanding dengan nilai kuat arusnya. Oke, sekarang kita coba untuk custom. Kita klik di lampunya. Nah, lampunya akan muncul garis kuning seperti ini, maka bisa kita custom nih, kita geser ke kanan dan ke kiri. Oke, contoh, misal yang tadinya 10, kita buat nih di kembalikan dulu nilai sumber tegangannya ke semula, misal ke 9 tadi ya, biar tidak terlalu besar. Oke. Nah, nilai hambatannya kita buat di contoh di 17 tuh. Bisa diperhatikan nilai arusnya 0,5, jadi lebih kecil dari yang sewaktu nilai hambatannya adalah 10. Seperti itu. Jadi ketika nilai hambatannya diperbesar, maka arusnya akan semakin kecil. Contoh lagi, sumber tegangannya, klik di sumber tegangan di baterainya tadi, saya ubah menjadi 12 volt, atau boleh lebih besar lagi, kita coba di 20 volt. Dan nilai hambatannya kita coba diperbesar lagi, atau perkecil, lebih kecil dari 10 tuh, 9, 7. Nah, nih dilihat ya. Nilai hambatannya 7. Tuh, arusnya akan semakin besar. Pergerakannya pun terlihat pada rangkaian ini semakin cepat gitu ya. Nah, jadi ketika nilai hambatannya diperbesar, justru nilai arusnya akan semakin kecil. Tapi jika hambatannya dibuat semakin kecil atau diperkecil, maka nilai kuat arusnya akan semakin besar gitu. Jadi nilai hambatan itu berbanding terbalik dengan nilai kuat arus listrik. Berbeda dengan tadi nilai sumber tegangan yang sebanding dengan kuat arus listrik gitu ya.